Ulfa Zuryani, moderator webinar malam hari ini menyambut Anda semua. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua di semua semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih atas antusiasme peserta yang luar biasa malam hari ini. Baik, Sobat Jalan Tengah, kita berkumpul bersama pada malam hari ini dalam webinar series yang ketujuh oleh Jalan Tengah pada kesempatan spesial Hari Kartini dengan mengusung tema Know Better About LPDP Scholarship. Bagaimana webinar kali ini diselenggarakan oleh CV Jalan Tengah untuk teman-teman semua yang masih belum tahu nih, apa sih CV Jalan Tengah itu? CV Jalan Tengah merupakan lembaga yang bergerak pada bidang jasa dan berfokus pada publikasi naskah ilmiah dan layanan digital kreatif dengan tujuan utama mewujudkan para peneliti dan akademisi dengan mudah mempublish hasil penelitian mereka pada jurnal ilmiah bereputasi dan memperluas dampaknya. Untuk teman-teman nih, info lebih lanjut terkait Jalan Tengah, bisa kunjungi kami di jalantengah.kreatif@gmail.com atau bisa follow kami di Instagram jalantengah.site. Nah, baik Sobat Jalan Tengah, untuk mengetahui nih lebih lanjut terkait materi kita malam hari ini, LPDP Scholarship, dan apa aja sih yang perlu kita siapkan, baik, kita telah menghadirkan narasumber yang luar biasa, seorang Kartini muda. Beliau merupakan sarjana sains dalam bidang biologi Universitas Brawijaya, sebagai Master Student Magister Forensik Universitas Erlangga. Beliau pernah menjadi magang di Asisten Laboratorium Instalasi Forensik Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang dan pernah magang juga sebagai Asisten Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur. Luar biasa kan? Beliau pernah meraih penghargaan perak pada kelompok penelitian dalam event Korea International Women's in Fashion Exposition dan saat ini sebagai pengajar les privat. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita sambut. Ini dia pemateri kita malam hari ini, Kak Nala Mawadani. Selamat malam, Kak Nala. Ya, selamat malam. Oke, gimana nih Kak kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Udah siap ya Kak untuk menyampaikan materinya malam hari ini ya? Ya, insya Allah. Baik, teman-teman sudah hadir nih bersama kita pemateri yang luar biasa ya, yang akan menyampaikan materinya selama 1 jam ke depan. Nah, untuk nanti setelah pemaparan materi akan kita buka sesi tanya jawab. Dan untuk sesi tanya jawab nanti bisa drop pertanyaan kalian di room chat ya. Oke, sebelumnya saya ingin memberikan informasi bahwasanya setiap webinar Jalan Tengah akan memberikan door prize yang menarik kepada para audiens sekalian. Caranya mudah banget, follow dulu kami di jalantengah.site dan follow juga pemateri kita ya, Kak Nala, di Nala MWDDN. Nanti akan saya tulis di room chat. Dan bikin instastory yang menarik terkait webinar pada malam hari ini. Dan jangan lupa tag kami dan Kak Nala. Baik, nanti untuk teman-teman yang memiliki best of story pada malam hari ini akan mendapatkan Um, Sebelumnya, apakah PPT saya bisa terlihat jelas? ya terlihat. Jelas, tapi nggak full screen. Nah, Ya. udah. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, menyiapkan persiapan untuk masuk ke LPDP ini mendapat banyak insight sebelum benar-benar mulai mendaftar. Sebelumnya, terdapat beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama mengenai beasiswa LPDP itu sendiri itu apa, kemudian kategori-kategori dari beasiswa tersebut, lalu ada benefit sebagai awardee LPDP dan juga tanggung jawab sebagai awardee LPDP, kemudian ada tahap administrasi, tes bakat scholastik, dan yang terakhir adalah interview. Yang pertama mengenai LPDP sendiri. Jadi LPDP ini merupakan lembaga di bawah Kementerian Keuangan langsung yang berkomitmen memang untuk mempersiapkan leader di masa depan melalui program beasiswa.
Dan juga selain beasiswa itu, LPDP juga melayani pendanaan riset. Kemudian LPDP ini memiliki target dalam memenuhi target Indonesia Emas di tahun 2045, yaitu dengan jumlah 9,8% lulusan dengan jenjang S2 dan S3, yaitu sebesar 20 juta populasi. Jadi target utama LPDP adalah ini, sebanyak 20 juta populasi dengan gelar S2 ataupun S3. Kemudian sebelum saya masuk lebih lanjut, jadi terdapat beasiswa lain di samping LPDP, yaitu ada BPI, Beasiswa Pendidikan Indonesia. Jadi perbedaan dari LPDP dan BPI ini sebenarnya keduanya ini sama-sama beasiswa yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan. Namun untuk BPI sendiri itu adalah kerjasama antara Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian untuk LPDP sendiri ini hanya memberikan beasiswa untuk jenjang S2 atau magister dan doktoral saja, sedangkan untuk BPI ini menyediakan beasiswa untuk S1 ataupun D4. Selanjutnya untuk program LPDP sendiri itu terbagi menjadi tiga program utama, yaitu ada program umum, targeted, dan afirmasi. Kemudian untuk BPI sendiri, ini tujuan utamanya itu adalah memang akademisi dan juga pelaku budaya. Jadi sebagian besar memang lulusan-lulusan dari BPI ini akan menjadi seorang pengajar. Kemudian juga terdapat perbedaan syarat IPK dan juga IELTS untuk LPDP dan BPI. Nah, di samping LPDP dan BPI ini sebenarnya juga ada beasiswa dari pemerintah yaitu PMDSU, dan PMDSU itu terkhusus untuk fast track, jadi jalur S2 dan S3 yang terakselerasi. Kemudian lanjut ke topik bahasan kedua mengenai kategori beasiswa di LPDP. Ini terbagi menjadi tiga besar, yaitu beasiswa afirmasi, targeted, dan juga beasiswa umum. Kemudian beasiswa afirmasi ini terbagi menjadi beasiswa putra-putri Papua, lalu daerah afirmasi, prasejahtera, dan juga beasiswa untuk penyandang disabilitas. Selanjutnya untuk beasiswa targeted ini ada khusus untuk dokter spesialis, beasiswa dokter subspesialis, beasiswa PNS, TNI Polri, dan kewirausahaan serta kader ulama. Kemudian untuk beasiswa umum itu ada reguler, beasiswa PTUD atau Perguruan Tinggi Utama Dunia, dan beasiswa parsial. Selanjutnya mengenai beasiswa afirmasi yang golongan putra-putri Papua dan daerah afirmasi terdapat beberapa komponen persyaratan penting di dalamnya yang saya tuliskan di sini. Jadi ini saya kasih semacam catatan bahwa terdapat ketentuan tambahan selain yang saya share di screen ini. Jadi untuk beasiswa putra-putri Papua ini, sasaran pendaftarnya adalah orang-orang dengan marga asli Papua atau memiliki orang tua asli Papua. Kemudian di sini juga ada istilah yang mungkin teman-teman belum ketahui, ada LOA unconditional atau letter of acceptance atau surat penerimaan dari kampus yang menyatakan bahwa orang yang bersangkutan tersebut itu telah diterima tanpa syarat. Nah, untuk beasiswa putra-putri Papua ini dan juga afirmasi tidak mewajibkan teman-teman untuk mendaftar dengan sudah memiliki LOE unconditional. Kemudian untuk batas usia dari magister untuk putra-putri Papua 47 tahun dan doktor 50 tahun, sedangkan afirmasi 42 tahun dan doktor 47 tahun. Kemudian untuk beasiswa putra-putri Papua ini juga mendapatkan keringanan dengan tidak ada persyaratan minimum IPK. Sedangkan untuk daerah afirmasi untuk magister 2,5 dan dokter 3,0. Kemudian untuk seleksinya, sebenarnya seleksi di LPDP ini ada 3 tahapan. Yang pertama seleksi administrasi, yang kedua itu tes bakat skolastik, dan yang terakhir adalah interview atau tes substansi. Dikatakan lengkap ini jika merangkum ketiga tahapan seleksinya. Kemudian untuk beasiswa daerah afirmasi ini itu hanya dua, yaitu administrasi dan tes substansi yang terakhir, tanpa tes bakat skolastik.
Selanjutnya, berikut ini merupakan daftar dari daerah afirmasi. Mungkin nanti teman-teman bisa cek apakah daerah tempat tinggal teman-teman ini termasuk di daerah afirmasi. Jadi penting untuk teman-teman sebelum mendaftar LPDP itu mengetahui kira-kira program mana yang sesuai dengan kondisi teman-teman. Ya, ini daftar dari daerah afirmasinya juga. Selanjutnya, beasiswa targeted. Jadi ini terdiri dari dokter spesialis dan subspesialis. Untuk sasaran pendaftarnya memang adalah dokter yang sudah memiliki STR. Untuk yang spesialis ini adalah dokter dengan STR umum yang berlaku, sedangkan subspesialis ini adalah dokter spesialis dengan STR umum yang berlaku. Kemudian tidak diwajibkan adanya LOE unconditional. Untuk batasan usia dan minimum IPK bisa teman-teman lihat di slide. Kemudian ada syarat praktik kalau untuk dokter spesialis ini tidak ada syaratnya, sedangkan untuk subspesialis ini minimal 5 tahun sebagai dokter spesialis sesuai KKI. Nah, ini merupakan jurusan-jurusan yang memang diprioritaskan oleh LPDP di bidang dokter spesialis, ada bagian jantung, stroke, urologi, dan kanker. Untuk lebih detailnya, teman-teman bisa klik link yang ada di sini, link dari daftar jurusan prioritas dari dokter spesialis oleh LPDP. Berikut juga daftar prioritas dari subspesialisnya. Selanjutnya, ini beasiswa targeted lain, yaitu ada PNS, TNI, Polri, beasiswa kewirausahaan, dan kader ulama. Nah, untuk PNS atau TNI dan Polri ini, sasaran pendaftarnya khusus untuk PNS, TNI, dan Polri ya. Ataupun lulusan kedinasan yang belum diangkat PNS seperti STAN, STIS, dan lain sebagainya. Kemudian untuk LOE unconditionalnya tidak diwajibkan, batas usia dan minimum ini beragam berdasarkan jenjang studinya. Untuk seleksinya lengkap semua, jadi ada seleksi administrasi, tes bakat skolastik, dan interview. Kemudian untuk beasiswa kewirausahaan ini, sasarannya adalah pengusaha atau seseorang yang ingin memulai usaha dan ingin berkontribusi di kewirausahaan. Untuk LOE juga tidak wajib, batas usia dan minimum IPK bisa dilihat pada slide. Dan yang terakhir, beasiswa kader ulama ini adalah kolaborasi dengan BPMI dan Kementerian Agama serta BPPPA. Untuk LOE tidak wajib dan untuk batas usia dan minimum IPK bisa dilihat di slide. Selanjutnya, beasiswa umum. Ini merupakan beasiswa yang eh, pada program ini seleksinya sangat ketat sekali karena memang mayoritas mengambil skema beasiswa ini terutama beasiswa reguler. Untuk sasarannya memang lebih umum yaitu warga negara Indonesia yang telah lulus D4 atau S1 dan akan mengambil S2 atau S2 yang akan mengambil S3. Kemudian untuk LOE itu tidak diwajibkan. Lalu pendanaan yang didapatkan kurang lebih ada dana pendidikan dan dana pendukung yang nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian untuk minimum IPK untuk magister 3,0 dan doktoral 3,25, seleksinya lengkap dan untuk masa pengabdiannya adalah 2N+1 di mana N ini adalah jumlah tahun studi dari teman-teman. Misal untuk S2 2 tahun, maka masa pengabdiannya adalah 2 kali 2+1 atau 5 tahun, dan seterusnya. Kemudian untuk beasiswa perguruan tinggi utama dunia ini memang khusus untuk perguruan tinggi utama dunia yang rankingnya kurang lebih 30 besar secara internasional. Ini memang lebih sulit ya untuk yang beasiswa PTUD karena mengharuskan teman-teman sudah memiliki LOE atau sudah diterima di kampus yang bersangkutan. Kemudian pendanaan yang didapatkan sama. Lalu untuk minimum IPK tidak dipersyaratkan, jadi tergantung dari universitas tujuan teman-teman. Kemudian untuk seleksinya, ini tanpa tes bakat skolastik, jadi habis administrasi itu langsung ke wawancara. Untuk masa pengabdiannya sama. Lalu yang terakhir ada beasiswa parsial atau separuh. Jadi
Ini tuh semacam sharing dengan LPDP, sharing cost. Untuk pembiayaannya itu, misalkan di sini ada dana pendidikan dan dana pendukung. Jika dia mengambil skema parsial, itu maka bisa dipilih antara LPDP yang akan membayar dana pendidikannya atau dana pendukungnya. Jadi 50-50. Selanjutnya untuk minimum IPK bisa dilihat pada slide. Untuk seleksinya juga lengkap. Dan untuk masa pengabdiannya lebih cepat, yaitu N+1, serta melampirkan berkas SPTJM atau surat jaminan seperti itu. Nah, kemudian ini adalah daftar perguruan tinggi utama dunia. Di Asia ada 4 university, di Australia ada 1, dan di Eropa serta Amerika ini cukup banyak. Selanjutnya, untuk benefit yang didapatkan oleh awardee LPDP ini cukup banyak. Jadi, teman-teman memang jika menjadi awardee LPDP ini eh, bisa benar-benar fokus untuk belajar karena segala dana yang dibutuhkan oleh seorang awardee ini sudah di cover oleh pihak LPDP. Secara umum, seorang awardee LPDP ini akan mendapatkan dana pendidikan dan juga dana pendukung. Nah, untuk dana pendidikan ini mengcover apa saja? Yang pertama ini adalah dana pendaftaran. Jadi saat teman-teman mendaftar S2 ataupun S3 di dalam negeri ataupun luar negeri, biasanya akan ada semacam registration fee di awal. Nah, registration ini akan di-cover oleh LPDP. Kemudian untuk SPP tiap bulannya ataupun tiap trimester bergantung universitasnya itu juga akan ditanggung oleh LPDP. Jadi di LPDP ini juga sudah terdapat list universitas yang available, bukan available, list universitas yang di ACC oleh LPDP untuk dibiasiswai. Jadi nanti LPDP akan bekerja sama dengan kampus tersebut untuk pembiayaan SPP secara otomatis seperti itu. Jadi teman-teman biasanya tidak perlu memikirkan masa tenggang dan lain sebagainya karena sudah diurus oleh PDP. Namun di beberapa kampus, terutama di luar negeri itu ada juga yang melimpahkan dana SPP ini ke mahasiswanya. Jadi mahasiswanya ini diberi uang SPP, kemudian dari mahasiswanya akan membayar ke kampus. Jadi nggak otomatis dari kampus. Kemudian ada dana tunjangan buku. Untuk dana tunjangan buku ini diberikan setiap 1 tahun sekali dengan minimal masa studi itu 2 tahun. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mengambil kampus di Inggris yang biasanya memang lebih cepat, kurang lebih 1 tahun, itu tidak mendapatkan tunjangan buku gitu. Mohon maaf, mendapatkan tapi hanya 1 kali. Kemudian untuk dana penelitian. Nah, mohon maaf, tadi yang saya maksudkan untuk yang mendapatkan dana penelitian adalah yang kuliahnya itu 2 tahun untuk S2-nya. Jadi untuk yang 1 tahun seperti di Inggris itu tidak mendapatkan dana penelitian. Nah, dana penelitian ini juga beragam, bergantung jenis skema beasiswanya. Untuk dalam negeri itu kalau nggak salah, non-laboratorium itu sekitar 15, kalau nggak salah. Kalau untuk yang laboratorium itu 20, dan untuk S3 itu sekitar 50 juta untuk yang penggunaan laboratorium. Itu yang dalam negeri. Nanti bisa teman-teman cek kembali untuk infonya. Terus mendapatkan dana seminar internasional. Nah, dana seminar internasional ini jika teman-teman menjadi speakernya. Jika teman-teman hanya menjadi peserta, untuk dana seminar internasional ini tidak dapat di-reimburse. Kemudian yang terakhir, ada dana publikasi jurnal internasional. Dan dana publikasi jurnal internasional yang di-cover oleh LPDP ini hanya jurnal dengan ranking Q1 dan Q2. Selanjutnya ada dana pendukung. Yang pertama yaitu dana transportasi. Jadi untuk teman-teman yang pindah domisili dan mengharuskan untuk menggunakan dana transportasi ini juga bisa di-reimburse. Namun ada ketentuan-ketentuan tertentu untuk dana transportasi, misal yang bisa di-reimburse hanya pesawat yang kelas ekonomi ataupun kereta yang kelas apa gitu. Ada ketentuan tersendiri. Lalu ada dana hidup bulanan. Jadi untuk tiap harinya saat teman-teman tinggal di suatu tempat dimanapun itu, teman-teman akan di-cover oleh LPDP melalui dana hidup bulanan yang biasanya dicairkan setiap 3 bulan sekali.
Kemudian untuk jumlah dananya ini bergantung lokasi teman-teman tinggal. Misal kalau di Indonesia ini terbagi menjadi dua, anggap saja kelas A dan kelas B. Untuk kelas A ini kota-kota besar seperti Jakarta, kemudian Surabaya, seperti itu. Kemudian untuk yang kelas 2 ini kota-kota lainnya. Jadi ada dua kategori. Kemudian untuk dana hidup bulanan di luar negeri itu disesuaikan dengan biaya hidup di tempat tersebut. Kemudian ada dana aplikasi visa untuk yang keluar negeri juga. Lalu ada dana asuransi kesehatan dan ada dana kedatangan atau biasanya kita sebut dengan settlement allowance. Jadi dana kedatangan ini dikhususkan untuk teman-teman yang pindah domisili. Dan jumlahnya ini adalah 2 kali lipat dari dana hidup bulanan. Jadi misal teman-teman dari Surabaya, kemudian untuk kuliahnya di Bandung ataupun di luar negeri gitu akan mendapatkan dana kedatangan. Sedangkan teman-teman yang misal aslinya Surabaya, kuliahnya di Surabaya, maka tidak dapat mereimburse dana kedatangan. Kemudian ada dana keadaan darurat, lalu ada dana tunjangan keluarga. Ini setahu saya ini khusus S3, spesialis dan subspesialis. Jadi jika teman-teman mengajak keluarga untuk misal pindah domisili itu bisa untuk 3 kategori ini. Lalu ada program pengayaan bahasa ini khusus program afirmasi saja. Kemudian untuk eh, program yang penyandang disabilitas ini terdapat beberapa fasilitas yang didapatkan. Yang pertama dana aplikasi visa pendamping karena mungkin dari teman-teman penyandang disabilitas ini memerlukan seseorang yang mendampingi seperti itu. Kemudian ada dana transportasi juga untuk pendamping, asuransi dan juga tunjangan visa untuk pendamping serta biaya pendukung lainnya. Selanjutnya ada spesialis dan subspesialis. Itu yang pertama ada dana pelatihan kursus wajib untuk dokter, kemudian ada dana uji keterampilan, dana uji kompetensi, dan dana transportasi serta akomodasi selama pelatihan. Seperti itu. Kemudian, setelah kita mendengar betapa banyaknya benefit yang didapatkan sebagai award dari LPDP, kita juga harus menyadari bahwasanya kita memiliki responsibility atau tanggung jawab sebagai awardee. Yang pertama ini melakukan program pengayaan bahasa seperti yang saya sebutkan dan pembekalan afirmasi khusus untuk program beasiswa afirmasi yang tadi terdiri dari 3 kalau nggak salah ya, untuk daerah afirmasi, eh, kurang mampu, dan juga penyandang disabilitas. Kemudian setelah lulus dan itu harus kembali ke Indonesia, mengabdi dan melakukan pengabdian ini selama 2N+1. Jadi semuanya melakukan pengabdian selama 2N+1 kecuali yang parsial. Selanjutnya, seluruh award itu pasti akan melakukan yang namanya eh, persiapan keberangkatan atau PK, di mana ini tuh semacam pembekalan, semacam ospek kasarannya untuk teman-teman sebelum melakukan perkuliahan baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Untuk pelaksanaan PK sendiri itu bisa dilakukan secara online ataupun offline bergantung dari angkatan PK-nya. Kemudian ini merupakan larangan seorang wardi yaitu tidak boleh bekerja. Jadi memang harus full time kuliah. Jika memang awalnya bekerja harus memiliki surat tugas belajar ataupun lainnya. Yang diperbolehkan itu adalah bekerja sebagai teaching assistant ataupun research assistant. Kemudian tidak diperbolehkan mengambil kelas karyawan akhir pekan ataupun kelas internasional untuk yang mengambil universitas dalam negeri dan juga tidak mengambil kelas jarak jauh atau PJJ semacam itu yang bukan dari kampus induknya. Jadi benar-benar harus mengikuti kelas yang reguler. Kemudian tidak boleh menyalahgunakan dana pendidikan, berpindah kewarganegaraan, memasukkan dokumen ini terutama paling apa ya istilahnya memasukkan dokumen ini semacam blacklist dari LPDP jika teman-teman melakukan hal ini. Kemudian melakukan tindak pidana, kemudian kewajiban terakhir adalah menyelesaikan perkuliahan tepat waktu sesuai dengan letter of guarantee. Jadi
Setelah teman-teman lulus dan menjadi award di LPDP, teman-teman akan mendapatkan letter of guarantee, semacam surat jaminan bahwa mahasiswa ini dibiayai oleh LPDP. Nah, di sana juga mencantumkan masa studi bergantung pada kalender akademik teman-teman. Jadi kadang tidak selalu misal S2 itu 24 bulan, namun bisa bergantung dengan kalender akademik, bisa jadi 23 bulan yang tertulis ataupun 21. Jadi teman-teman perlu memperhatikan waktu untuk menyelesaikan perkuliahan. Selanjutnya, ini sudah masuk ke step-step pendaftaran. Yang pertama administrasi. Yang pertama terpenting adalah membuat akun LPDP di link yang seperti link yang saya share di slide ini. Kurang lebih informasinya itu terdiri dari email, password, dan informasi pribadi. Nah, harap teman-teman membaca petunjuk dari tiap poin ini karena di petunjuk itu ada detail-detail tertentu yang teman-teman harus baca. Dan hal tersebut juga mempengaruhi kelolosan teman-teman di seleksi administrasi. Selanjutnya, isi kelengkapan identitas ini kurang lebih ada foto, ada data diri, media sosial, pendidikan terakhir, dan juga data keluarga. Nah, ringkasan formulir tadi kemudian akan menghasilkan datanya seperti ini. Misal, seseorang ini mendaftar magister dalam negeri, beasiswa reguler, kemudian ada kode registrasinya, lalu ada status pendaftaran. Kalau masih mendaftar, biasanya tulisannya masih seleksi administrasi kalau nggak salah. Seperti itu. Terus, periode berkuliahnya ditulis kapan kira-kira, kemudian sudah memiliki atau belum memiliki LOE conditional. Kemudian ada pilihan universitas dan juga jurusan yang akan dipilih oleh teman-teman. Jadi maksimal LPDP memberikan maksimal 3 pilihan dengan jurusan yang istilahnya masih satu rumpun ya. Di sini ada ilmu forensik, bioteknologi, bioteknologi di 3 universitas berbeda. Jadi ada 3 pilihan. Misalkan teman-teman milih satu atau dua saja itu tidak masalah. Kemudian untuk teman-teman yang sudah memiliki LOE, itu yang dituliskan hanya satu saja, yaitu universitas di tempat teman-teman diterima. Seperti itu. Nah, selanjutnya, setelah kelengkapan identitas, ini adalah form-form penting yang perlu teman-teman perhatikan mengenai penilaian diri teman-teman sendiri. Yang pertama, terkait kekuatan dan kelebihan atau strong point yang dimiliki teman-teman. Ini ada ketentuan, yaitu sebanyak 250 karakter, tidak boleh lebih. Ini saya ada saran untuk mengisi tiap poin-poin di sini karena berdasarkan pengalaman saya ini cukup membantu saya untuk bisa lolos. Jadi untuk menuliskan kekuatan atau kelebihan ini tuh sebutkan kelebihan kalian dan berikan supporting evidence secara singkat. Jadi misal kalian memiliki kelebihan bisa time management dengan baik, terus supporting evidence-nya apa? Misal saya mengikuti organisasi ini, karena saya memiliki time management yang baik, saya masih bisa lulus tepat waktu dengan IPK sekian, seperti itu. Kemudian ada kelemahan atau kekurangan, itu ada 250 karakter, itu sebutkan kekurangan teman-teman dan cara mengatasinya. Misal, saya perfeksionis, maka cara mengatasinya bagaimana itu dijelaskan. Jadi, 2 poin ini tuh ingin menggali karakter teman-teman dan bagaimana teman-teman itu menanggulangi hal tersebut gitu. Kemudian ada pengalaman membanggakan. Ini sebaiknya dituliskan dengan metode STAR, yaitu menjelaskan situasi, terus tugas kalian sebagai apa, aksinya bagaimana, lalu hasilnya seperti apa. Misal, pengalaman membanggakan ini apapun ya teman-teman. Eh, yang dirasa buat teman-teman itu membanggakan, baik itu akademik, di organisasi, menang lomba, ataupun lain sebagainya. Jadi jelaskan secara detail situasinya itu seperti apa. Misal saat itu lomba, jelaskan saya saat itu saya mengikuti lomba di tingkat internasional. Terus tugasnya apa? Saat itu saya menjadi seorang leader di project tersebut. Terus actionnya saya bisa menghandle anggota tim saya untuk dapat mengerjakan tugas sesuai dengan job desk mereka. Hasilnya tim kami mendapatkan penghargaan bla 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 seperti itu. Jadi dijelaskan dengan detail. Kemudian
ada tugas di luar lingkup yang seharusnya ini adalah menceritakan saat teman-teman itu berada di luar zona nyaman dan bagaimana teman-teman mengatasi hal tersebut. Ini ada 250 karakter juga. Nah, pada saat menceritakan hal tersebut itu juga sebutkan, ini mohon maaf ini salah ya, itu ceritakan dengan metode STAR, sama seperti yang sebelumnya. Lalu ada pembeda dari peserta lain, ini juga tuliskan dengan metode STAR tadi, dan jelaskan poin unggul dari diri sendiri, serta tambahkan supporting evidence yang bisa berupa kelebihan. Misal, yang bikin teman-teman beda dari peserta lain adalah sifat teman-teman yang apa, misal di kelebihan itu, terus buktinya apa, lalu ke depannya akan seperti apa. Jadi, kalau bisa, pembeda ini bukan berarti apa ya menyombongkan diri, tapi kayak meyakinkan interviewer nantinya bahwa teman-teman ini memang berbeda dengan peserta lainnya. Lalu ada riwayat pendidikan, ini bisa dituliskan dari SD hingga S1, lalu mencantumkan IPK untuk jenjang S1 ataupun S2, dan untuk SD sampai SMA itu bisa mencantumkan rata-rata UN. Lalu ada riwayat pekerjaan, itu bisa pekerjaan formal, teman-teman freelance juga boleh, wirausaha, misal bikin usaha sendiri dengan saudara, temannya, atau apapun itu bisa dicantumkan. Lalu ada pengalaman organisasi, itu saya sarankan itu organisasi di 2 jenjang pendidikan terakhir. Misal teman-teman akan daftar S2, maka organisasi yang dicantumkan ya saat S1 dan SMA. Jadi yang SMP, SD itu kayaknya tidak perlu dicantumkan. Kemudian yang menjadi poin plus itu jika teman-teman di situ menjadi ketuanya, leadernya, ataupun koordinatornya. Kemudian ada pemberi rekomendasi. Ini ada ketentuan khusus, bisa teman-teman pelajari sendiri di website LPDP. Itu biasanya ada peraturan tertentu, misal untuk PNS, maka pemberi rekomendasi harus pangkatnya sudah apa, dan lain sebagainya. Kemudian ada pengunggahan dokumen, itu terdiri dari ijazah, asli, ataupun legalisir, transkrip nilai S1, sertifikat bahasa asing, ini yang paling yang diwajibkan itu yang bahasa Inggris, dan masih berlaku ya untuk masanya. Lalu ada KTP, surat rekomendasi, surat pernyataan beasiswa pendidikan Indonesia ini bisa kita dapatkan dari websitenya, dan ada surat pernyataan kerahasiaan wawancara ini juga terdapat di websitenya. Nah, dokumen yang di-upload ini wajib dokumen asli ataupun legalisir, tidak boleh teman-teman comot misal skor TOEFL bukan official ataupun skor TOEFL masih prediksi di-upload itu tidak apa ya, tidak akan diterima seperti itu. Kemudian untuk pemalsuan dokumen akan mendapatkan blacklist sehingga teman-teman tidak bisa mendaftar LPDP di kesempatan selanjutnya. Seperti itu. Lalu ada prestasi ini, bisa dituliskan prestasi terbaru. Lalu tingkat prestasi ini bisa dituliskan perguruan tinggi, nasional, ataupun internasional. Kemudian bahasa, tadi itu bahasa Inggris ya wajib, dan bahasa lainnya ini bisa menyatukan TOEFL, IELTS, ataupun apapun sesuai persyaratan APDP. Lalu pengalaman pelatihan atau workshop juga bisa ditulis, yaitu pelatihan offline berupa workshop di ruang ataupun webinar. Kemudian ada pengalaman riset ini pasti dari teman-teman punya, karena skripsi atau tesis ini termasuk pengalaman riset, terus di luar itu juga bisa proyek di luar penelitian dan juga saat teman-teman magang. Lalu untuk karya ilmiah ini bisa berupa artikel jurnal ataupun buku. Kemudian untuk konferensi dan seminar ini bisa webinar ataupun seminar offline. Kemudian yang terakhir ada penghargaan ini bebas bisa berupa penghargaan saat teman-teman lulus S1 dengan predikat cum laude ataupun sebagainya, lalu ranking saat di sekolah ataupun bagaimana itu juga bisa dituliskan. Ya, sebelumnya ada satu lagi yang kurang, yang terakhir yaitu essay, itu yang paling menentukan ya. Jadi essay itu menuliskan rencana teman-teman untuk S2 dan setelah lulus itu bagaimana itu diisi dengan ketentuan seingat saya 1.500 sampai 2.000 kata.
Kemudian to-do list, rangkuman to-do list yang harus dilakukan saat proses administrasi. Yang pertama itu baca instruksi dan petunjuk panduan dengan teliti, lalu cek kembali setelah mengisi seluruh data, kemudian double check kembali untuk pengunggahan dokumen, jangan sampai salah unggah. Lalu yang terakhir adalah proofread dari teman, keluarga, atau orang terdekat, terutama terkait karakter-karakter dari teman-teman gitu. Misal, emang bener nggak kelebihanku itu seperti ini, kekuranganku itu seperti ini gitu. Kemudian tahap kedua setelah lolos administrasi, ini ada tes bakat skolastik. Ini semacam tes tulis. Itu terdiri dari 3 subtopik. Yang pertama ada penalaran verbal dengan waktu 30 menit yang terdiri dari soal analogi 8 soal, penarikan kesimpulan 8 soal, dan analitis 7 soal. Lalu ada penalaran kuantitatif ini matematika sebanyak 40 menit, terdiri dari deret angka 8 soal, aritmatika dan aljabar 8 soal, dan kecukupan data sebanyak 9 soal. Dan yang terakhir adalah pemecahan masalah sebanyak 20 menit, yaitu 12 soal. Kemudian, ini saya memiliki contoh gambaran saat tes nanti. Jadi tesnya itu dilakukan secara online menggunakan exam browser. Untuk yang penalaran verbal itu kurang lebih soalnya seperti ini. Jadi, misal Anton lebih kaya dari Benny, tetapi tidak lebih kaya dari Doni. Nah, Nita ini lebih kaya dari Doni. Kemudian pernyataan yang tepat dari premis-premis ini itu apa? Kemudian untuk penalaran kuantitatif, ini saya mencontohkan yang kecukupan data karena mungkin tipe soal kecukupan data ini kurang familiar untuk beberapa orang. Ini tuh semacam mirip soal SBMPTN. Jadi teman-teman tidak harus menghitung, tapi menganalisis apakah data ini tuh cukup untuk menjawab suatu soal. Contohnya, berapa nilai X gitu? Ini pertanyaannya. Mohon maaf. Kemudian untuk data pertama, kuadrat dari X adalah 36. Nah, dari pernyataan ini apakah sudah cukup untuk menjawab pertanyaan berapa nilai X gitu. Terus yang kedua ada data lagi. X dikali X minus 6 sama dengan 0. Seperti itu. Nah, ini ada kriteria jawaban. Misal pertanyaan satu cukup, yang kedua tidak cukup, maka jawab A. Kalau pernyataan dua saja cukup dan satu tidak cukup, maka jawab B dan lain sebagainya. Jadi ini cukup, menurut saya cukup susah ya tipe soal seperti ini. Jadi harus banyak latihan. Kemudian ada soal pemecahan masalah ini, itu semacam soal bahasa Indonesia, tapi kadang agak menjebak. Jadi pemecahan masalah itu ada data, lalu kita menyimpulkan ataupun memberi solusi dari data tersebut. Ini kurang lebih soalnya seperti ini. Nah, to-do list untuk tes bakat skolastik versi saya, yang pertama itu pelajari materi tes potensi akademik, bisa CPNS atau apapun. Untuk materi itu bisa diakses dimanapun sebenarnya. Banyak yang membagikan materi TPA ini secara gratis, lalu pelajari materi matematika saat SMA. Karena di soal yang kecukupan data itu cukup banyak soal-soal saat SMA. Lalu perbanyak latihan soal dan juga di timer, karena tadi kan sudah ada waktu tertentu ya untuk tiap subtopik. Itu kalau bisa teman-teman mengerjakannya itu dengan cepat karena ada limit waktunya. Kemudian membuat target skor tes bakat skolastik berdasarkan passing grade sebelumnya. Jadi perlu teman-teman ketahui tes bakat skolastik ini ada skornya dan ada skor minimum atau passing grade-nya. Misal untuk beasiswa reguler dalam negeri passing grade-nya adalah 185. Jadi teman-teman akan lolos tahap ini jika skor kalian melampaui nilai passing grade-nya seperti itu. Kemudian yang terakhir perbanyak latihan soal. Yang terakhir, interview atau tes substansi yang merupakan tahap terakhir dan tahap pamungkas dan banyak orang mengatakan ini tahap paling sulit, yaitu tahap penentu untuk teman-teman dinyatakan lolos atau tidak berdasarkan hasil interview teman-teman yang dikulik dari esai yang teman-teman tulis saat administrasi. Jadi tiap seleksi itu menurut saya sangat penting ya, sangat berarti. Mempengaruhi kelulusan teman-teman
sebagai awardee LPDP. Nah, untuk interviewernya ini ada 3 orang. Dari info terbaru itu terdiri dari psikolog, akademisi ini biasanya dosen-dosen, dan pihak LPDP. Seperti itu. Jadi, dari psikolog ini akan menilai karakter teman-teman, dari akademisi ini akan melihat kesiapan teman-teman S2, kemudian rencana penelitiannya ini apakah relate atau tidak, atau apakah ini bisa dilakukan atau enggak itu dari akademisi. Selanjutnya ini timeline penting dari LPDP. Ini merupakan timeline untuk penerimaan tahap 2 karena untuk tahap 1 sudah selesai. Jadi dimulai dari 19 Juni. Jadi teman-teman masih ada waktu untuk mempersiapkan jika memang ingin mendaftar. Lalu ada seleksi administrasi hingga pengumumannya di tanggal 21 Agustus. Kemudian ada tes bakat skolastik tanggal 27, pengumuman di tanggal 5 September. Kemudian ada seleksi interview tadi di 10 September dan pengumumannya terakhir ini di 7 November. Nah, terima kasih sekian untuk pemaparan saya mengenai materi LPDP ini. Saya kembalikan ke Kak Zuzu. Oke, baik. Terima kasih Kak Nala atas materinya terkait LPDP Scholarship. Baik, sebelumnya, sebelum masuk ke sesinya tanya jawab, saya ingin memberikan informasi terkait door prize. Jangan lupa bikin instastory yang menarik terkait webinar pada malam hari ini dan jangan lupa tag kami di Jalan Tengah.site dan tag juga Instagram Kak Nala yang sudah ada di room chat seperti itu. Baik, untuk tanya jawab bisa raise hand ya, atau bisa langsung drop pertanyaan kalian di room chat. Oke, teman-teman silakan untuk raise hand jika ingin langsung berkomunikasi dengan Kak Nala Mawadani. Baik, untuk Mas Jeffrey boleh on cam Mas? Halo. Ya, saya Jeffrey, Kak. Oke, silakan Saya jika dari ingin bertanya. saya dari Medan, Kak. Oke, dari instansi mana ya Mas Jeffrey? Saya kan S1 hukum mau melanjut S2 dapat LPDP gitu. Baik. Yang saya tanyakan gini, Kak. Eh, Bagaimana tips saat wawancara beasiswa LPDP, Kak? Yang kedua, beasiswa apa saja yang diberikan LPDP dan apa saja tahap seleksinya dan kapan pengumuman hasil seleksinya, serta apa saja yang ditanggung oleh beasiswa LPDP. Makasih, Oke, Kak. Selamat malam. oke malam. Baik, untuk Kak Nala boleh silakan langsung dijawab. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk tips wawancara sendiri sebenarnya be yourself ya, karena di situ yang dinilai adalah diri kalian sendiri. Jadi jawab saja pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh interviewer ini berdasarkan teman-teman. Misal teman-teman ditanyai pengalaman teman-teman ini dulu bagaimana, ya jelaskan realnya bagaimana. Jadi jangan mengubah atau menambah-nambahkan jawaban saat ada pertanyaan dari interviewer. Kemudian jawaban dari teman-teman itu harus konsisten. Jadi awalnya ditanya apa, nanti biasanya akan diulang pertanyaannya dengan kayak pertanyaannya diubah sedikit, tapi sebenarnya menanyakan hal yang sama, itu harus konsisten. Dan yang ketiga adalah pelajari esai yang teman-teman tulis di tahap administrasi, karena eh, di wawancara ini benar-benar mengulik apa yang teman-teman tulis gitu, apa yang teman-teman tulis di esai tersebut. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya sepertinya sudah saya jelaskan saat tadi presentasi ya. Mungkin bisa nanti dicek setelah file presentasi hari ini sudah dibagikan. Terima kasih. Oke, sama-sama. Untuk Mas Jeffrey, apakah sudah puas dengan jawabannya? Ya, makasih, Kak, saran masukannya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Untuk teman-teman yang lain, silakan untuk raise hand ya, kalau ingin langsung berkomunikasi dengan Kak Nala. Oke, ini ada dari Mas Wildan. Silakan Mas untuk on cam. Ya, terima kasih Mbak Nala atas penjelasan terkait LPDP-nya ya. Namun ada beberapa poin yang belum saya mengerti secara detail. Yang pertama itu yang dimaksud LOA itu kayak kita udah terima dan kuliah di situ baru kita ngajuin LPDP. Apakah benar seperti itu? Terus yang kedua, boleh tanya banyak nggak Bu? Dua pertanyaan aja ya Mas. Dua pertanyaan.
Ntar saya pilih dulu ya, Bu. Oh Yang ini. iya, Kalau misal punya bisnis atau usaha yang sudah jalan, apakah tidak boleh ya untuk orang yang dapat beasiswa LPDP? Apakah harus tutup lapak atau seperti apa? oh, Makasih. oke. Baik, silakan Kak Nala. Oke, untuk pertanyaan pertama yang dimaksud LOE itu adalah saat kita sudah diterima di suatu kampus, tapi kita belum melakukan perkuliahan ya, teman-teman. Jadi masih akan. Yang dimaksud di situ itu seperti itu. Jadi, kalau teman-teman sudah dapat LOE dan sudah berkuliah di situ, maka itu tidak dapat mengajukan beasiswa LPDP karena LPDP ini hanya memberikan beasiswa untuk yang akan kuliah, tidak memberikan beasiswa untuk yang ongoing, sedang kuliah seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan kedua tadi, jika memiliki bisnis ya, Iya, eh, sepertinya kalau untuk yang bisnis ini masih bisa dilakukan selama teman-teman ini masih bisa bertanggung jawab di kewajiban akademiknya seperti itu. Kecuali ada pekerjaan-pekerjaan tertentu, misal PNS ataupun polisi ataupun teman-teman yang memang bekerja di suatu instansi itu maka perlu untuk istilahnya ada surat tugas ataupun sebagainya. Kalau bisnis sebenarnya lebih fleksibel menurut gimana teman-teman memanage aja seperti itu. oke. Baik untuk Mas Wildan, apakah sudah puas dengan jawabannya? Siap, terima kasih atas penjelasannya. Oke, sama-sama. Baik, ini ada pertanyaan ya Mbak Nala di room chat dari Niwayan Helpina. Berapa kali boleh mencoba daftar beasiswa LPDP? Untuk berapa kalinya ini sebenarnya tidak ada batasan ya teman-teman. Misal teman-teman saat ini nggak lolos, terus ikut lagi di yang selanjutnya terus nggak lolos, terus ikut lagi itu tidak ada batasan. Jadi coba aja teman-teman. Jika memang teman-teman mau, ya coba aja. Karena tidak ada batasan untuk berapa kali teman-teman mendaftar. Kecuali teman-teman sudah diterima S2 LPDP, itu baru nggak bisa daftar lagi S2 di LPDP gitu. Jadi harus di jenjang yang berbeda seperti itu. Oke. Terus ini ada pertanyaan lagi ya Kak. Apakah rekomendasi tes TOEFL yang valid? Adakah rekomendasi tes TOEFL yang valid sehingga nilainya bisa digunakan untuk mendaftar? Seperti itu. Eh, untuk tes TOEFL yang valid itu adalah tes TOEFL yang diselenggarakan oleh ITS. Mungkin nanti teman-teman bisa browsing ITS itu apa. Itu penyelenggara yang memang pusatnya kalau nggak salah di Amerika, tapi untuk penyelenggaraannya itu ada instansi-instansi tertentu yang memang memfasilitasi tes TOEFL, misal di kampus, ataupun ada kayak misal CIE itu juga bisa, yang jelas soalnya itu dari ITS, seperti itu. Oke, baik. Teman-teman jangan lupa sudah di-share di room chat ya. Jangan lupa untuk teman-teman yang hadir pada webinar malam hari ini untuk mengisi link absensi pada room chat. Oke, ini ada yang raise hand nih Kak Nala. Ada Mbak Anggit. Boleh on cam Mbak? Iya, terima kasih Kak. Eh, Halo Kak Nala. Ini kebetulan teman di apa komunitas Kak Nalanya. Mau tanya, eh, kemarin kan kebetulan saya udah coba buat daftar juga yang LPDP dan alhamdulillahnya nyampe ke tes substansi. Yang mau saya tanyain itu ketika udah latihan satu kali sama temen buat mock up interviewnya, nah itu eh, ketika saya baca lagi di esainya tuh ada apa ya istilahnya mungkin di esai itu agak agak melebar kemana-mana gitu. Nah, mungkin nggak sih semisal nanti kita di interview, ketika interview itu kita apa ya mungkin sedikit konteksnya itu gini mungkin Kak. Di esai itu saya tulis mau ngambil fokusan arsitektur di bidang housing, di bidang perumahan. Kebetulan saya ambilnya di arsitektur. Nah, di esai itu saya sebutin perumahan, terus saya sebutin juga lanskap, terus saya sebutin juga pariwisata. Cuman ketika saya sudah latihan mock up sama temen yang mungkin juga lebih dekat juga sama saya dan lebih tahu ketertarikan yang paling saya senangi di mana, nah itu
sebenarnya saya memang lebih tertarik di bidang housing, cuman sudah terlanjur saya sebutin pariwisata dan Lanskap. Nah, itu ada ada saran atau tips nggak untuk gimana nanti ketika interviewnya? Oke, seperti itu. Oh ya, terima kasih Anggit untuk pertanyaannya. Eh, Kalau dari saya, apa yang sudah dituliskan di essay kan memang nggak bisa diubah ya, tapi saat itu nanti ditanyakan kembali di proses wawancara, itu Anggit bisa jelasin atau klarifikasi ya. Misal sebenarnya apa yang Anggit inginkan tuh di wawancara. Jadi nggak harus istilahnya misal Anggit awalnya nulis apa, terus berubah pikiran itu sebenarnya masih bisa diubah dengan cara penyampaian yang mungkin bisa disiapkan dari sekarang gitu agar tidak seakan-akan tuh menilai Anggit ini pelin-pelan kok di isainya nulisnya gini, kok pas diwawancara gini. Jadi sebenarnya itu masih bisa diubah tergantung bagaimana Anggit menjelaskannya ke interviewer kayak gitu. Apakah menjawab? Gimana, Mbak Anggit? Em, Mungkin bisa dicari ini berarti ya, apa namanya semacam benang merahnya mungkin dari yang udah terlanjur ketulis di esainya. Iya, mungkin bisa seperti ini ya contohnya. Tadi kan ada 3 jenis ya, A, B, C. Ah, Kemudian saat saat ini akhir-akhir ini saya pelajari lagi hal-hal tersebut, terus ternyata saya lebih condong ke yang ini itu mungkin bisa kayak gitu. oke, siap. Terima kasih. Udah cukup, Mbak Anggit? Sudah cukup, Kak. Oke, terima kasih. Untuk teman-teman yang ingin langsung berkomunikasi dengan Mbak Nala, boleh banget untuk raise hand ya. Ini ada pertanyaan lagi nih, Mbak. Dari Safa Aditya. Izin tanya terkait pemilihan universitas. Kebetulan aku tertarik prodi dan jurusan yang sama nih kayak kakak. Nah, boleh tanya nggak tips atau kriteria apa saja sih yang perlu diperhatikan ketika memilih universitas? Apa mirip dengan kita memilih univ saat SBMPTN dulu? Passing grade dan akreditasi mempengaruhi peluang diterima. Terima kasih. Oke, untuk tips memilih prodi dan univ itu yang pertama tentukan teman-teman itu butuh S2 itu di bidang apa. Misal contohnya saya molekuler di forensik ya, utamanya forensik kan berarti. Berarti prodi forensik itu ada di mana? Kita lihat, misal kalian mau di dalam negeri atau luar negeri. Setelah itu dilihat universitas, misal udah diputuskan ya, aku mau yang di dalam negeri. Universitas yang menyediakan jurusan tersebut yang akreditasinya bagus itu di mana? Gitu. Setelah itu, kalau memang misal itu jurusannya cuma satu di situ di Indonesia, itu kira-kira prodi lain yang masih bisa menunjang studi yang ingin kamu lanjutkan itu di univ mana? Itu ya harus yang relate. Misal tadi aku nulisnya di bioteknologi karena di bioteknologi ITB ataupun UGM tadi itu masih bisa memfasilitasi apa yang ingin aku perdalam di situ. Jadi tergantung dari apa ya? eh tergantung dari kuliah yang ingin bukan, tergantung dari substansi atau topik yang ingin kalian perdalam itu disediakan di univ atau prodi yang mana seperti itu. Tergantung kebutuhan teman-teman lah intinya. Oke, mungkin ada tambahan lagi, Mbak? Sudah cukup. Oke, ini kita bacakan karena waktunya masih lumayan panjang ya. Ini kita bacakan pertanyaan dari room chat. Dari Kak Yunan Helmi. Permisi Kak, saya Yunan ingin bertanya terkait dengan LOE, bagaimana tips untuk mendapatkan LOE Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau untuk LOE ini, persyaratannya tuh tergantung kampus ya. Misal antara dalam negeri dan luar negeri itu pasti berbeda. Biasanya kalau luar negeri, itu yang diminta IELTS utamanya. Jadi TOEFL itu biasanya yang diminta yang IBT, selebihnya IELTS. Kayak gitu. Terus ada membuat essay, kurang lebih biasanya seperti itu. Lalu ada surat rekomendasi dan lain sebagainya. Jadi tergantung dari kampusnya. Kemudian teman-teman harus baca baik-baik persyaratan administrasi dan tiap seleksinya untuk mendapatkan LOE tersebut sih. Kemudian juga dengan teman-teman sudah mendapatkan LOE kayak sudah diterima di kampus mana itu tidak menjamin teman-teman lulus LPDP juga seperti itu. Jadi tetap siapkan dua-duanya untuk LOE dan juga untuk LPDP-nya seperti itu.
Oke, ini teman-teman yang ingin bertanya lagi bisa langsung raise hand ya. Kita tunggu. Boleh banget langsung komunikasi dengan Kak Nala, karena waktunya masih banyak ya. Dan jangan lupa nih untuk teman, saya ingatkan lagi untuk absen ya, yang mana linknya sudah ada di room chat. Dan jangan lupa untuk bikin Insta Story ya, karena kita akan bagi-bagi door prize pada malam hari ini. Nah, ini ada lagi nih Kak. Dari Farida. Saya Farida ingin izin bertanya, untuk surat rekomendasi, misal mau unggah mandiri, itu tanda tangannya harus tanda tangan basah, apa boleh pakai tanda tangan digital? Terima kasih. Eh, untuk surat rekomendasi ini memang kita yang unggah dan tanda tangannya itu bebas, bisa berupa tanda tangan basah ataupun digital, yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Oh gitu. Ya. Oke. Nah, tadi ini ada lagi pertanyaan ya dari Kak Wildan yang tadi sudah komunikasi dengan Mbak Nala. Yang pertama, terus untuk jelasnya pengabdian itu seperti apa ya? Kayak kalau mau lanjut S2 itu berarti kita ngabdi selama 5 tahun seperti apa? Mbak. Oke, jadi ini pertanyaannya cukup complicated karena pengabdian itu bervariasi ya teman-teman. Dan pengabdian ini biasanya dituliskan di essay tersebut. Setelah lulus saya akan menjadi apa. Nah, gimana ya? Bentar. Untuk pengabdian ini biasanya itu bisa teman-teman jelaskan melalui rencana pasca studi, baik itu jangka menengah ataupun jangka panjang. Misal, setelah lulus saya akan menjadi dosen. Nah, itu udah termasuk mengabdi ya. Karena udah jelas dia akan mengabdi di bidang pendidikan. Kemudian juga bisa dituliskan, misal setelah lulus saya akan mendirikan startup atau apa yang bisa menaungi atau mempekerjakan banyak orang sehingga pengangguran itu akan berkurang. Seperti itu. Jadi, eh, makna dari pengabdian itu sangat luas. Jadi, teman-teman bisa jelaskan itu di essay dan di tahap interview gitu. Jika memang pengabdian teman-teman itu ternyata bisa diterima, berarti ya teman-teman lolos gitu. Lolos LPDP. Seperti Hmm, itu. oke. Terus ini untuk jurusan S2 yang akan diambil, apa harus sejajar dengan S1-nya? Soalnya senangkap saya cuma dijelaskan serumpun untuk ketiga pilihan yang akan diambil. Gitu. Nah, untuk jurusannya tidak harus sejajar. Dari yang saya tahu dan saya mengamati itu ada teman-teman misal awalnya S1-nya S1-nya itu teknik, lalu S2-nya itu ngambilnya manajemen. Terus ada yang S1-nya Saintek gitu kalau nggak salah. Terus S2-nya ambil bisnis seperti itu. Jadi tergantung bagaimana kembali lagi tergantung kebutuhan. Misal dia emang awalnya saintek, lalu dia kerjanya itu ternyata sebagai manajer atau apa sehingga membutuhkan skill itu lebih dalam dan butuh S2 kayak gitu. Jadi nggak harus linear. Hmm, itu ya. Oke. Iya. Untuk Mas Wildan ya. Oke, sama-sama. Ini ada lagi Kak Hmm. dari Kak Azlin. Kamu tanya kalau pengabdian itu nanti apakah akan diminta pertanggungjawaban terkait realisasinya, misal membangun startup dan lain-lain. Seperti itu. Nah, untuk mengabdi itu biasanya, jadi kita setelah menjadi awadi LPDP, itu ada istilahnya evaluasinya tuh ada aplikasinya sendiri dari LPDP yang kita sebut dengan e-beasiswa. Di situ itu kayak kita melaporkan kegiatan yang sudah kita lakukan saat kuliah dan untuk nanti saat lulus itu juga akan dipantau. Saya lupa untuk pemantauannya itu seperti apa, entah lewat ada misal saya nanti harus melaporkan ke siapa ataupun lewat aplikasi saya lupa, tapi tetap dipantau gitu oleh LPDP terkait realisasinya nanti seperti apa, seperti itu. Oke, seperti itu ya Kak Azlin. Ayo teman-teman mungkin yang masih punya unek-unek terkait LPDP Scholarship bisa langsung raise hand atau tulis pertanyaan kalian di room chat. Seperti itu. Dan jangan lupa untuk absensi ya yang sudah kami berikan.
Dan jangan lupa juga untuk upload Instastory yang menarik terkait webinar pada malam hari ini. Oke, teman-teman, masih ada yang mau bertanya? Akan kita tunggu. Silakan. Kak Nala nih, saya boleh tanya nggak? Saya penasaran banget seumpama kita daftar LPDP di suatu negara kayak apa namanya? Kalau Inggris kan pakai bahasa Inggris ya, semua kayak di Jerman gitu. Nah, itu apakah juga butuh TOEFL atau kita harus bisa bahasa Jerman sana? Kalau untuk bahasa Inggris tuh sepertinya menjadi kewajiban untuk semuanya yang akan keluar negeri ya, karena di LPDP memang sudah mewajibkan untuk skor TOEFL. Di samping teman-teman memang bisa bahasa lain gitu. Kemudian untuk di negaranya menggunakan bahasa apa itu balik lagi ke sistem di kampusnya. Karena misal contohnya di beberapa kampus Jepang atau Jepang sih yang saya tahu, itu teman-teman harus bisa bahasa Jepang. Jadi tidak menyediakan yang berbahasa Inggris gitu. Jadi pelajari lagi kampus tujuan teman-teman itu programnya seperti apa sehingga teman-teman bisa apa ya mengukur gitu. Aku kira-kira butuh bahasa lain selain bahasa Inggris atau enggak kayak gitu. Oh, kita harus bisa ini ya. Sama kalau kita milih Jerman, berarti kita juga harus belajar nih bahasa di sana kayak seperti apa. Ya, itu bisa mungkin kita diharuskan kalau memang di kampusnya itu memang harus menggunakan bahasa Jerman, tidak menggunakan bahasa Inggris gitu sih. Tapi Hmm. kadang ada juga yang di Jerman tapi dia bisanya bahasa Inggris juga masih bisa. Iya, soalnya kan kalau sepengetahuan saya ya, ada yang kuliah di luar negeri, terus pakai pengantar pembelajarannya tuh pakai bahasa sana seperti itu. Iya, ada beberapa kampus Hmm. yang seperti itu. Iya. Oke, teman-teman yang ingin bertanya lagi silakan. Atau mungkin sudah cukup. Sebelumnya nih Mbak Nala, sebelum kita close ya, mungkin Mbak Nala bisa ngasih closing statement untuk teman-teman semua, mungkin ngasih tips atau hal yang lain terkait LPDP Scholarship. Silakan. Mungkin dari saya ini ya, menurut saya persiapan itu adalah langkah untuk memperbesar peluang teman-teman berhasil. Jadi, jika teman-teman memang sudah niat untuk mendaftarkan LPDP, siapkan semuanya itu sedetail mungkin, semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan teman-teman yaitu menjadi seorang award di LPDP seperti itu. Oke, berarti persiapan ya kayak yang harus dimatangkan lagi Ya. untuk biar lolos di LPDP Scholarship. Baik, teman-teman, sebelum saya tutup, saya ingin kita dokumentasi dulu ya. Semuanya untuk para audiens, silakan untuk on cam, nanti kita akan foto bersama. Silakan, kami tunggu 1 menit. Oke, kita masuk ke sesi dokumentasi. Oke, yang lain silakan. Nanti untuk yang masih ingin bertanya terkait materi hari ini, bisa drop pertanyaannya di jalantengah.kreatif@gmail.com atau bisa DM ke Mbak Nala ya. Itu. Oke, apakah sudah semua? Bentar, saya lihat, saya cek. Oke. Oke, baik untuk operator, apakah sudah siap? Oke, Mbak Saya Alfi, siap. hitung. Oke, saya hitung 1 sampai 3 ya. Tunjukkan pose terbaik kalian semua. Oke, 1, 2, 3. Mungkin saya lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk isi link absensi ya di room chat. Baik, Alhamdulillah teman-teman kita sudah berada di penghujung acara webinar series yang ketujuh pada malam hari ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Mbak Nala Mawadani yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi bersama kami terkait LPDP Scholarship dan sampai jumpa di lain kesempatan ya Kak Nala ya. Dan terima kasih juga untuk antusiasme peserta yang luar biasa pada malam hari ini dan sampai ketemu di webinar selanjutnya. Nanti untuk info terkait webinar akan kita share di jalantengah.site dan bisa juga akan kami share di grup
webinar Jalan Tengah. Nah, di situ ada form untuk gabung di grup kami, seperti itu. Dan tak lupa juga terima kasih untuk CV Jalan Tengah yang telah menyelenggarakan acara luar biasa pada malam hari ini. Saya Ulfa Zuriani, moderator webinar malam hari ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan kata. Baik, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih Bu wabarakatuh. Ulfa, Mbak Nala. Sama.